wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel bagian organisasi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi PKPP, terutama bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali akan menggunakan aplikasi PKPP. Langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu harus mengetahui email atau username dan password lokus Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa melihat akun pada link yang sudah kami bagikan. Bapak Ibu bisa mencari lokusnya masing-masing dan Bapak Ibu bisa menyalin email dan passwordnya masing-masing. Oke, tahap selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah mengetahui akun lokusnya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa buka browsernya, kemudian Bapak Ibu masukkan evaluasi.menpan.go.id, dibuka saja, nanti Bapak Ibu akan diarahkan kepada halaman login. Bapak Ibu bisa masukkan email dan password yang sudah Bapak Ibu ketahui sebelumnya. Oke, Bapak Ibu masuk jika sudah memasukkannya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan kepada dashboard aplikasi PKPP ini. Oke, Bapak Ibu di sini ada beberapa menu, tapi yang penting Bapak Ibu mungkin yang pertama dari menu daftar evaluasi. Di sini terdapat nama lokus Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menu daftar formulir evaluasi. Nah, inilah beberapa formulir yang mesti Bapak Ibu isi dan mesti Bapak Ibu kerjakan. Mungkin yang pertama, di sini kita contohkan dari formulir F01. Bapak Ibu bisa klik buka. Seperti ini. Nah, di dalamnya ada beberapa aspek. Di sini untuk formulir F01 ada 6 aspek dan 1 pertanyaan tambahan yang mesti Bapak Ibu jawab. Contohnya pada aspek pertama yaitu aspek kebijakan pelayanan, nanti Bapak Ibu bisa klik buka. Nah, di sini ada beberapa instrumen dan beberapa pertanyaan. Contohnya instrumen pertama, tersedia standar pelayanan atau SP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanyaannya, apakah sudah dibuat standar pelayanan baik sebagian ataupun seluruh jenis pelayanan? Nah, Bapak Ibu bisa jawab iya atau tidak sesuai dengan kondisi real di tempatnya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian nanti Bapak Ibu siapkan bukti dukung untuk instrumen pertama ini. Nanti untuk tata cara atau cara membuat folder untuk bukti dukung atau cara mengupload bukti dukung ada pada video tutorial terpisah. Oke, selanjutnya ini pada instrumen kedua, proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. Berikut beberapa pertanyaannya yang harus Bapak Ibu isi dan Bapak Ibu juga siapkan bukti dukungnya dan seterusnya. Nah, ketika Bapak Ibu setelah menyelesaikan seluruh jawaban pada aspek pertama ini, Bapak Ibu akan diminta bukti dukung. Nah, Bapak Ibu akan diminta memasukkan link bukti dukung aspek 1 di sini. Nah, untuk link ini dari mana? Nanti pada video tutorial cara pembuatan folder dan menguploadan bukti dukung. Oke, selanjutnya jika Bapak Ibu telah selesai menjawab semua pertanyaan pada aspek 1 ini, Bapak Ibu jangan lupa klik simpan untuk menyimpan seluruh jawaban yang telah Bapak Ibu isi. Oke, karena ini yang saya contohkan sudah selesai, kita kembali saja. Nah, hal yang sama Bapak Ibu bisa lakukan kepada seluruh aspek ini sampai selesai pada aspek kedua profesionalisme SDM sampai pada aspek pertanyaan tambahan terakhir. Oke, setelah itu kalau misalkan Bapak Ibu telah menyelesaikan formulir F01, ada juga beberapa formulir lagi yaitu formulir F03. Nah, untuk mengisi formulir F03 ini tidak perlu menyelesaikan dulu formulir F01, Bapak Ibu bisa sambil berjalan mengerjakan F01, F03-nya juga bisa sambil dibagikan. Karena formulir F03 ini sifatnya adalah semacam survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu perannya hanya bisa melihat saja. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu bisa klik resolve. Nah, di sini Bapak Ibu hanya perlu menyalin tautan ini atau link ini. Caranya Bapak Ibu tinggal klik saja link ini.
maka tautan disalin. Bapak Ibu tinggal bagikan link tersebut kepada pengguna layanan Bapak Ibu. Oke, selesai itu untuk F03. Nanti Bapak Ibu bisa melihat jawaban dari responden Bapak Ibu atau pengguna layanan Bapak Ibu di sini. Oke, setelah selesai, jika F03 sudah Bapak Ibu bagikan, Bapak Ibu bisa lanjut mengerjakan formulir yang terakhir, yaitu formulir pendataan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Nah, formulir ini tidak jauh sifatnya dengan formulir F01 tadi. Bapak Ibu bisa klik buka. Kemudian di sini ada beberapa aspek yang mesti Bapak Ibu kerjakan. Sama seperti formulir F01 tadi. Seperti ini. Ada beberapa pertanyaan dan juga bukti dukung yang mesti Bapak Ibu kerjakan atau mesti Bapak Ibu upload. Jika Bapak Ibu sudah selesai menyelesaikan semua pertanyaan dari aspek formulir ketiga ini, maka Bapak Ibu telah selesai mengerjakan evaluasi pelayanan publik. Fokusnya Bapak Ibu pada aplikasi PKPP. Nanti Bapak Ibu tinggal menunggu hasil penilaian dari admin kabupaten yang hal ini kami di bagian organisasi. Nah, kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa melihat sudah sampai mana progres pengisian Bapak Ibu atau progres penilaian Bapak Ibu pada menu statistik detail. Nanti Bapak Ibu bisa pilih formulir yang mana yang Bapak Ibu ingin cek. Kemudian Bapak Ibu pilih lokus Bapak Ibu sekalian. Contohnya seperti ini. Nanti di sini akan ada muncul hasil evaluasinya. Lalu hasil pekerjaan Bapak Ibu. Demikian video kali ini, semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu dalam proses pengerjaan PKPP. Jika Bapak Ibu masih mengalami kendala atau memiliki beberapa pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi PIC lokusnya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.